Bapak Ibu semuanya diberi kemudahan sehingga Bapak Ibu akan dikonfirmasi kesediaannya mengikuti PPK dalam jabatan tahun 2022 ini. Ketika Bapak Ibu klik untuk bersedia, maka akan dikonfirmasi sekali lagi. Anda yakin bersedia mengikuti PPK dalam jabatan tahun 2022? Kemudian kita pilih untuk iya. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil untuk konfirmasi kesediaan, maka di bagian ini sudah tercentang dan sudah selesai. Tahapan yang akan Bapak Ibu lalui dalam penyelenggaraan PPK dalam jabatan tahun 2022 ini, usai Bapak Ibu itu mengikuti seleksi administrasi, kemudian seleksi akademik yang baru saja Bapak Ibu ikuti, dan nantinya jika Bapak Ibu itu lulus, maka Bapak Ibu akan memasuki tahapan yang ketiga, yaitu konfirmasi kesediaan. Untuk itu kali ini kami akan membahas lebih dalam tentang konfirmasi kesediaan Bapak Ibu usai lulus seleksi akademik sebelum nanti Bapak Ibu itu ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPK dalam jabatan dan tahapan-tahapan berikutnya Bapak Ibu. Nah, seperti video kami sebelumnya bahwa tahapan pelaksanaan PPK tahun 2022 itu mengalami beberapa pergeseran. Jika Bapak Ibu adalah peserta tahap 1 ya, PPK tahap 1, setelah tahapan seleksi administrasi tahap 1, kemudian dilanjutkan dengan seleksi akademik tahap 1 yang dilaksanakan di bulan April ini. Selanjutnya adalah Bapak Ibu tinggal menunggu pengumuman ya Bapak Ibu, pengumuman hasil seleksi akademik atau pretest tahap 1 yang kemungkinan besar nanti dilaksanakan di bulan Mei. Begitu pula untuk Bapak Ibu yang saat ini berada dalam tahap 2 seleksi administrasi, nantinya juga untuk seleksi akademik tahap 2 itu akan dilaksanakan di bulan Mei bulan depan Bapak Ibu. Nah, menyambung informasi kami di depan, jika usai pengumuman, terutama adalah kita akan membahas untuk Bapak Ibu yang tahap 1 ya, karena di tahap 1 itu sudah sampai pada seleksi akademik. Jika di bulan Mei nanti adalah pengumuman hasil seleksi akademik atau pretestnya, kemudian jika ditindaklanjuti dengan penetapan calon peserta PPK dalam jabatan tahun 2022 ini, sebelum Bapak Ibu mengikuti pendidikan profesi guru, terutama adalah bagi Bapak Ibu yang TMT di bawah 2015 itu lama pendidikannya 3 bulan, dan juga untuk Bapak Ibu TMT 2016 sampai Januari 2019 itu lama pendidikannya adalah 6 bulan. Sebelum Bapak Ibu mengikuti pendidikan ini, Bapak Ibu akan melewati tahap yang namanya konfirmasi kesediaan PPG Bapak Ibu. Lalu seperti apa konfirmasi kesediaan sebelum Bapak Ibu itu ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 dan nantinya akan mengikuti pendidikan profesi guru ya. Nah, untuk itu silahkan Bapak Ibu simak penjelasan kami. Berikutnya adalah begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu itu saat ini tengah menantikan hasil seleksi akademik atau pretest dan nantinya Bapak Ibu itu dinyatakan lulus ya, lulus pretest, maka Bapak Ibu akan mengikuti jadwal ya, jadwal untuk pelaksanaan PPK dalam jabatan, terutama yang pertama adalah angkatan 1 tentu saja di tahun 2022 ini. Selanjutnya Bapak Ibu akan memasuki tahapan pemanggilan peserta ya, melalui akun SIM PKB masing-masing, yaitu yang pertama adalah konfirmasi kesediaannya. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu untuk konfirmasi kesediaan ini yang nantinya akan muncul dalam SIM PKB Bapak Ibu atau PPG SIM PKB sebelum nanti ditetapkan peserta ya. Jadi sebelum ditetapkan peserta, Bapak Ibu itu harus mengkonfirmasi kesediaannya terlebih dahulu. Jadi konfirmasi kesediaan ini adalah untuk membuat pemetaan jumlah yang bersedia sebelum nanti ditetapkan sebagai peserta. Apakah Bapak Ibu itu akan ditetapkan sebagai peserta utama atau cadangan, seperti itu ya. Kemudian setelah penetapan peserta adalah lanjut kepada lapor diri di LPTK. Ini sesuai dengan jadi setelah konfirmasi kesediaan itu baru ditetapkan ya, ditetapkan calon mahasiswa PPG dalam jabatannya, kemudian baru lapor diri ke LPTK. Nah, kita akan membahas dulu tentang konfirmasi kesediaan ini Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang dinyatakan lulus tes seleksi akademik atau pretest, maka tampilan di SIM PKB Bapak Ibu akan seperti ini ya. Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG dalam jabatan. Kemudian kita klik untuk selengkapnya. Nah, ini adalah tampilan Bapak Ibu, tampilan untuk Bapak Ibu itu mengkonfirmasi kesediaan, seperti itu ya. Jadi di sini adalah formulir pernyataan kesediaan. Kemudian di bagian tampilan awal ini bisa Bapak Ibu buka melalui ppg simpkb.id atau melalui SIM PKB-nya masing-masing ya.
Jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Untuk dikonfirmasi kesediaan, di sini ada identitas Bapak Ibu, nama, NUPTK dan sebagainya. Kemudian di bagian bawah ini adalah calon mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2022 dengan informasi sebagai berikut ini. Ini bisa kita scroll ke bawah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang perlu Bapak Ibu perhatikan di sini ya. Meskipun di sini data calon mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2022, informasinya adalah LPTK Bapak Ibu itu berbeda dengan ketika pendaftaran sebelumnya ya, itu berbeda. Misalnya Bapak Ibu memperoleh LPTK yang jauh dari tempat tinggal Bapak Ibu, itu tidak perlu khawatir Bapak Ibu, karena pelaksanaan PPG tahun 2022 itu dilaksanakan secara daring ya. Sebagai contoh, Bapak Ibu tinggal di Padang, Sumatera gitu ya. Kemudian LPTK Bapak Ibu adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk tidak bersedia ya, karena untuk sekali lagi pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2022 itu juga akan kembali dilaksanakan secara daring. Jadi setelah Bapak Ibu baca identitas ini, nah Bapak Ibu perlu mencentang di sini Bapak Ibu. Mencentang ini adalah pernyataan ya, pernyataan. Jadi kita centang di sini. Setelah kita centang, maka di bagian bawah itu akan muncul untuk Bapak Ibu klik bersedia atau tidak bersedia. Ketika Bapak Ibu klik untuk bersedia, maka akan dikonfirmasi sekali lagi. Anda yakin bersedia mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022? Kemudian kita pilih untuk iya. Nah, setelah Bapak Ibu berhasil untuk konfirmasi kesediaan, maka di bagian ini sudah tercentang dan sudah selesai. Artinya Anda bersedia mengikuti PPG dalam jabatan ini sesuai dengan penempatan dan jadwalnya. Kemudian ada perintah untuk mengunduh dan cetak formulir A1. Formulir A1 ini nanti adalah diperlukan untuk lapor diri ke LPTK. Jadi formatnya sudah disediakan dan Bapak Ibu bisa mengunduhnya melalui aplikasi SIM PKB atau ppg simpkb.id-nya. Kemudian kita pilih oke saja karena ini kita sudah selesai ya. Formulir A1 yang Bapak Ibu unduh, kemudian Bapak Ibu lengkapi identitasnya mulai dari ini secara manual ya, Bapak Ibu ketik saja karena formatnya adalah Word. Jadi Bapak Ibu ketik, jika formatnya adalah PDF, Bapak Ibu transfer dulu atau convert dulu ke Word agar Bapak Ibu bisa mengetikkan identitasnya di sini. Kemudian juga diperlukan untuk tanda tangan kepala sekolah atau kepala instansinya. Terutama adalah jika data Bapak Ibu itu ada yang berbeda atau ada data yang tidak sesuai, maka Bapak Ibu bisa untuk memperbaiki dengan cara ini ya. Untuk keperluan lapor diri, silahkan perbaiki data dengan mencoret dan membubuhkan paraf di bagian yang memerlukan perbaikan. Jadi misalnya ada nama Bapak Ibu yang berbeda atau kurang hurufnya dan sebagainya, ini bisa diperbaiki di sini. Kemudian dimintakan tanda tangan kepala sekolah, diketik secara manual, kemudian di print out dan ditandatangani secara basah dan juga stempel sekolah, kemudian baru Bapak Ibu scan. Ini nanti diperlukan untuk keperluan lapor diri ke LPTK. Lalu di mana untuk bisa upload ya, upload dari formulir A1 ini ke LPTK lapor dirinya ketika Bapak Ibu sudah dikonfirmasi kesediaan. Nanti akan ada penjelasan langsungnya Bapak Ibu melalui SIM PKB-nya masing-masing, di mana Bapak Ibu harus mengunduh, misal ada tautan ke LPTK ya, karena tadi kita sudah dikonfirmasi untuk LPTK yang ditentukan. Nah, kita juga bisa untuk mengunggah di LPTK, di mana kita akan mengunggah sesuai LPTK masing-masing. Sebagai contoh tadi adalah LPTK UNJ seperti itu ya, maka Bapak Ibu bisa mencari dari sini Bapak Ibu, dari websitenya PPG yaitu ppg.kemdikbud.go.id untuk info LPTK. Jadi di bagian di sini ya, halaman terkait itu ada opsi. Nah, Bapak Ibu bisa klik untuk info LPTK di sini. Nanti ketika sudah tersedia untuk konfirmasi kesediaan sebelum nanti lapor diri di masing-masing universitas mitra penyelenggara PPG ini, nanti akan ada link masing-masing ya. Jadi misalnya untuk UNJ ya, disediakan websitenya sendiri nanti untuk keperluan upload formulir A1 beserta dokumen lain Bapak Ibu, karena setiap universitas ini LPTK penyelenggara PPG yang telah ditunjuk oleh Kemdikbud itu sudah menyediakan untuk link bagi Bapak Ibu yang akan lapor diri ke LPTK.
Jadi demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan sebagai gambaran awal nanti jadwal pelaksanaan PPK dalam jabatan tahun 2022 itu. Harapan kami adalah Bapak Ibu yang saat ini tengah menantikan pengumuman hasil seleksi akademik tahap 1 maupun Bapak Ibu di tahap 2 yang saat ini tengah menantikan seleksi akademik tahap 2, Bapak Ibu semuanya diberi kemudahan sehingga Bapak Ibu akan dikonfirmasi kesediaannya mengikuti PPK dalam jabatan tahun 2022 ini. Bapak Ibu merupakan bagian dari peserta yang ditetapkan sebagai peserta utama dan mengikuti PPG tahun 2022 ini. Dan harapan kami adalah Bapak Ibu bisa lulus PPG tahun 2022 ini sehingga Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat pendidik sebagai tanda bahwa Bapak Ibu adalah guru yang profesional.